Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku. Kembali lagi sama ibu-ibu berdaster. Di video kali ini aku gak mau kasih tips ke kalian. Jadi ini tuh kayak lagi viral banget. Pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa, ya kan? Salah satunya kayak Rizky sama istrinya, sama satunya siapa sih? Pokoknya lagi viral tuh di TikTok. Jujur aku itu anaknya suka banget liat TikTok, tapi aku bukan orang TikTokers gitu. Kayak apa ya, TikTok tuh kayak bener-bener ngehibur banget gitu loh, kayak lagi bad mood dan segala macamnya. Ngeliat beragam orang di dalam TikTok yang ngedance, yang tutorial, yang masak apa segala macam. Menurut aku tuh kayak bener-bener bikin mood kita tuh kayak nambah gitu loh. Maaf banget aku bikin kontennya tuh telat, karena ya kalau kalian bisa bedain suara aku yang dulu sama yang sekarang, suara aku tuh sekarang lagi nggak enak banget karena aku lagi pilek, lagi batuk, terus sama badan aku tuh lagi demam sebetulnya, tapi bukan corona ya. Kayak apa ya, paling karena kecapean atau kayak gimana, jadi kayak ngebuat badan aku tuh sekarang ngedrop. Tapi itu bukan membuat semangat aku tuh luntur untuk bikin konten. Aku tetap bakalan menghibur kalian dengan dengan yang aku bisa, salah satunya ini. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian pertama kali aku ketemu sama suami aku. Nah, kenapa aku bahas ini? Karena di TikTok itu kan udah banyak banget yang pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa, ya kan? Maksudnya tanpa adanya pacaran mereka langsung menikah gitu aja. Dan ini yang aku alami sama suami aku yang sekarang. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tuh subscribe dulu, terus kalian komen mau dibikinkan video apa lagi. Habis gitu kalian like dan share ke sosial media kalian ya. Yuk langsung ke videonya. Nah, kita langsung mulai ke ceritanya aja ya. Jadi waktu itu pada tanggal 10 Desember 2016 aku melakukan perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta melalui atau ikut kendaraan kereta api. Nah, waktu itu aku melakukan perjalanan itu mau ke Yogyakarta karena waktu itu guru-guru, maksudnya dulu waktu aku ngajar gitu kan. Nah, setiap tahun itu guru-guru selalu ngadakan kayak jalan-jalan gitu loh, dan aku ikut pada waktu itu. Tapi karena tiket kereta waktu itu habis, jadi aku tuh berangkat sendirian gitu. Guru-guru yang lain itu udah pada berangkat dan aku tuh berangkat sendirian. Jadi aku tuh bener-bener yang pertama kali keluar jauh, terus habis gitu kayak nggak tahu tempat duduknya, nggak tahu keretanya dan kayak gimana-gimananya. Jadi aku kayak langsung yaudahlah, bismillah, yang penting berangkat aja gitu. Nah, terus habis gitu udah nih, kan aku berangkat dari rumah ke stasiun Gubeng waktu itu. Aku tuh masuk ke kereta sekitar jam 3 sorean, masuk ke kereta api. Aku cari tempat dudukku kan, di tiket aku itu nomornya 16A. Nah, aku nemu nih nomor 16A, tempatnya itu di deket jendela, karena aku suka banget duduk di pinggir jendela gitu karena bisa ngeliat pemandangan gitu meskipun hanya sebentar kan, dari sore ke malam. Selama di kereta api aku tuh ditemenin sama cowok yang ada di sebelahku yang nomor 16B. Yang nomor 16B kan tempatnya deket sama jalan gitu kan. Aku ditemenin sama cowok itu dan aku duluan yang ngajak ngobrol dia. Jujur waktu itu si cowok ini tuh kayak bener-bener diem banget, sampai aku tuh takut banget karena mikir aku bakalan direspon ya aku ngomong, apalagi kan aku orangnya cerewet banget, terus dianya diem gitu. Mikir aku kalau seumpama dia nggak ngejawab, otomatis aku malu banget dong. Dan alhamdulillahnya dia ngerespon ya kan. Dan aku tanya, pertama kali yang aku tanyakan itu adalah mau kemana mas, waktu itu aku ngomong gitu ke dia. Terus dia jawab, aku mau ke Jakarta mbak, dia bilang gitu. Nah, udah nih, selama di perjalanan itu aku tuh ngajak ngobrol dia gitu loh, kayak ya udah biar nggak bosen juga. Terus di handphone itu juga nggak ada sinyal, jadi menurut aku ya udahlah simpan aja handphonenya gitu. Aku ngajak ngobrol cowok yang di sebelah aku gitu. Nah, terus waktu itu aku pikir dong, aku tuh bawa jajan tuh banyak banget ya kan. Terus dia itu ke Jakarta nggak bawa jajanan apa-apa gitu loh. Nah, aku otomatis tawarin ke cowok itu gitu. Aku bilang, mas mau nggak jajan, aku bilang gitu. Terus dia kayak takut gitu, kayak takut nerima atau enggak gitu. Terus aku bilang sama dia, tenang aja kok mas, ini aman, aku nggak bakal jampi-jampi atau apa gitu.
Akhirnya Mas itu nerima jajan aku, maksudnya aku ya udahlah makan bareng gitu, udah keasikan ngobrol ya kan. Terus aku bilang, Mas nanti kalau seumpama aku udah nyampe di stasiun Lempuyangan kasih tahu ya, soalnya aku nggak tahu, bilang gitu. Terus si cowok ini bilang gini, nanti bakal dikasih tahu kok Mbak sama apa tuh namanya petugasnya, dia bilang gitu. Oke lah. Nah kita ini udah asik-asik ngobrol segala macam, ternyata kita itu kayak sama-sama punya satu kebiasaan yang sama, maksudnya suka game yang sama gitu, yaitu game Get Rich. Kalau kalian yang suka game Get Rich, ya itu aku tuh dulunya suka banget sama game itu, dan aku berterima kasih sama Line dan Get Rich karena sudah menemukan aku sama jodoh aku. Udah nih sama-sama suka game Get Rich kan, otomatis kita tukeran ID Line. Waktu itu mikirku ya udahlah nanti biar kita tuh main bareng, biar kita tuh kayak biar nggak gabut lah selama di Jogja dan selama dia di Jakarta gitu. Terus akhirnya kita tukeran ID Line dan aku nyampe di stasiun Lempuyangan. Otomatis pikirku ya udahlah turun dari kereta api, aku juga mikir mungkin nggak bakalan dilanjutin lagi gitu, kayak udah stuck aja di dalam kereta api gitu. Tapi ternyata enggak dong. Ketika aku turun dari kereta api, dia tuh kayak langsung ngechat aku, dan dia tuh benar-benar care banget. Dia tuh langsung bilang, udah nyampe belum, udah sama teman-teman kamu belum. Dia tuh langsung ngomong kayak gitu. Sontak aku kayak, wah dia cowok kok care banget gitu, padahal waktu ketemu tuh dia tuh bener-bener cuek banget. Ya aku nggak tahu ya, emang cowok itu cool atau kayak gimana, aku juga nggak ngerti. Tapi jujur aku kayak juga ikutan kaku gitu loh waktu pertama kali aku ngomong sama cowok ini gitu, yang sekarang jadi suami aku. Nah udah nih kan, aku ketemu sama dia bulan Desember tanggal 10 2016 ya kan. Habis gitu kita kan gak ketemu lagi nih, cuman hanya melalui chat, melalui Line aja gitu. Nah terus habis gitu bulan Januari, tepatnya tanggal berapa ya, tanggal 20-an gitu, aku tuh diajak ketemu lagi sama dia. Tapi tuh dia tuh langsung bilang gini, aku pengen main ke rumah kamu nih gitu. Terus aku pikir-pikir, lah ngapain nih cowok baru juga kenal masa main ke rumah aku pikir gitu dong. Terus aku bilang sama dia, ya udahlah aku izin dulu nih sama orang tuaku, Bu ini ada cowok mau main ke rumah, boleh nggak, aku bilang gitu. Terus ibuku tuh langsung bilang gini, ya udah nggak apa-apa kan, cuman mau main gitu. Nah, udah nih waktu hari Minggu dia dari Madura datang ke Surabaya. Nah waktu itu aku jemput dia dong di Cito, karena dia nggak tahu posisi rumah aku jemput, dia naik motor, aku juga naik motor gitu barengan. Nah udah nyampe di rumah, ya udahlah kita ngobrol-ngobrol biasa kan, karena ya udah kita juga baru kenal gitu, kayak masih canggung-canggung gitu. Dan disinilah dimulai waktu sholat duhur, ayahku ngajak si cowok ini ke masjid untuk sholat ya kan. Nah udah di dalam masjid udah sholat dan segala macamnya, tiba-tiba ayahku nyeletuk gini, Masnya serius sama anak saya itu bidadari saya. Nah ayah aku tuh langsung ngomong kayak gitu guys. Setelah mereka pulang dari masjid ya kan, nah ayahku tuh langsung ngomong gitu ke aku dan ke ibuku. Otomatis aku langsung marah dong, bukan marah gimana ya, kayak aku bilang, ngapain sih ya, kan aku juga baru kenal sama dia, nggak usah yang terlalu menjuru ke sana gitu. Terus katanya ayah, ya udahlah nggak apa-apa, siapa tahu jodoh, siapa tahu yang terbaik gitu kan buat adik gitu. Nah dari bulan Januari kita juga nggak ketemu, cuman ketemu melalui chattingan, kita nggak ketemu melalui kayak ketemu langsung gitu, enggak. Akhirnya bulan Februari si cowok ini datang lagi ke rumahku dan dia bawa orang tuanya. Cuman jarak kurang lebih 2 atau 3 minggu orang tuanya datang lagi, dan orang tuanya langsung ngikat secara omongan. Jadi di Madura itu kayak ada mengikat secara omongan gitu loh. Kalau di Jawa tuh mungkin kayak mau ngelamar tapi masih belum, cuman hanya diikat omongan, ngerti gak sih kalian? Nah itu aku cuman diikat omongan dulu bahwa ya udah nanti kita bakalan melakukan acara pertunangan gitu. Nah singkat cerita ya kan, dari bulan Desember, 10 Desember, terus Januari, sekarang Februari, bulan Maret kita nggak ketemu sama sekali. Masuklah ke bulan April guys. Bulan April aku masih ingat banget, tanggal 16 April 2017 akhirnya kita melakukan pertunangan.
Dan kalian tahu aku tuh sukanya sama orang Madura tuh apa, kalau ada acara lamaran atau acara tunangan itu tuh bawaannya seabrek banget, tau, banyak banget. Aku tuh sukanya itu gitu loh, ke keluarganya mereka tuh benar-benar kayak dirasakan ketika kumpul bareng gitu loh, ngerti gak sih? Dan waktu itu waktu lamaran keluarga si cowok itu bawa satu bis bukan bis besar ya, kayak bis mini tapi nggak terlalu mini gitu, dan itu semua isinya keluarganya dia semua dong. Nah udah nih tanggal 16 April akhirnya aku dilamar sama si cowok ini. Nah dari bulan April, Mei, Juni, Juli kan kosong nih, maksudnya aku nggak ketemu, jarang ketemu sama dia. Terus kayak ketemu pun cuman hanya sebentar, kayak sama mamaku pulang kerja atau kayak cuman event video call dan segala macamnya gitu. Akhirnya waktu bulan Agustus aku ditinggal lagi sama dia. Bulan Agustus dia sama keluarganya itu berangkat haji, semua satu keluarga. Terus nggak ada kepikiran dong untuk nikah tahun ini gitu. Ternyata waktu bulan Agustus dia berangkat sampai bulan Oktober November dia pulang ke Indonesia. Nah bulan November akhir itu dia kayak langsung bilang, gimana kalau kita langsung dipercepat aja nikahnya gitu. Waktu itu tunanganku udah pulang, terus pokoknya udah bener-bener udah nggak ada yang ditunggu atau segala macamnya. Akhirnya kita memutuskan menikah pada tanggal 10 Desember 2017. Jadi aku ketemu sama suamiku tepat pada tanggal 10 Desember 2017, tepat dimana 1 tahun aku ketemu sama dia di kereta api dan aku dipertemukan lagi tapi dalam ikatan pernikahan. Dan itu waktu yang benar-benar menurut aku tuh kayak benar-benar sempit banget, kayak nggak ada waktu luang untuk yang namanya pacaran, nggak ada waktu luang untuk yang namanya komunikasi panjang untuk perkenalan dan segala macamnya. Itu kayak waktu yang benar-benar kita sama-sama sibuk. Waktu itu aku jadi guru, dia juga udah kerja, dia sibuk sama kerjaannya juga gitu kan. Jadi kayak untuk ketemu, untuk ngechat dan segala macamnya itu kayak benar-benar harus dibagi jadi 2 gitu. Dan menurut aku yang namanya ta'aruf tanpa adanya pacaran itu benar-benar enak banget. Enaknya kenapa? Kalian bisa merasakan benar-benar setelah menikah terus kalian pacaran itu rasanya lebih nikmat daripada kalian udah pacaran lama banget tapi nggak ada kepastian, ya kan? Mending kalian langsung cari pasangan yang mau langsung diajak menikah. Pasti ada yang nanya nih nanti, terus gimana kita tahu karakter si laki itu, gimana kita bisa tahu karakter si keluarga itu gitu. Nanti aku bakalan bikin tipsnya gimana caranya kalian bisa tahu karakter calon kalian sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video ini bisa kalian ambil hikmahnya dan kalian bisa buang negatifnya, ya kan? Pokoknya pada intinya jodoh itu nggak ada yang tahu di mana kita dipertemukan, di mana kita bisa ketemu dan segala macamnya. Itu semua Allah yang sudah mengatur. Bagi kalian yang masih menunggu jodohnya, aku doakan semoga cepat dipertemukan jodohnya. Bagi kalian yang sudah menemukan jodohnya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa kalian tuh subscribe, terus kalian komen mau dibikinkan video apa lagi. Habis gitu kalian like dan share ke sosial media kalian ya. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum.